Kembali lagi di program paling seru, paling gelo, paling edan, paling well off the record. Balik lagi bareng saya Ilyas. Setelah sekian lama tidak syuting lagi ya, kali ini off the record kedatangan tamu yang istimewa dari Tatar Pasundan, seorang musisi pencipta lagu yang keren banget, Teh Melly Goeslaw. Apa kabar nih Teh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kesibukannya sekarang nih apa aja? Kesibukannya sekarang lagi persiapan konser, sama ya bikin lagu, biasalah gitu lah. Iya. Nih ngomongin konser nih Teh. Konsernya tuh mau kayak gimana sih? Kan orang-orang pengen tahu nih Teh Melly tuh bikin konser apa sih? Terus ini konser keberapa Teteh gitu? Ini konser ketiga di Indonesia. Jadi waktu pertama kali konser itu tahun 2009, terus 2013 apa 2016 ya? Pokoknya ini yang ketiga ya. Dan emang aku termasuk yang jarang konser tunggal di Indonesia. Kan kalau penyanyi lain kan kayak tiap tahun ada konser tunggal ya, bukan yang festival-festival atau off air biasa. Karena apa? Karena aku punya pemikiran bahwa kalau konser itu ya nggak hanya pengen lihat penyanyinya itu bernyanyi, tapi pengen ada sesuatu yang lain yang nggak bisa dilihat di penampilan dia di TV atau dimanapun gitu. Nah jadi untuk konsep yang aku mau tuh sebenarnya rada susah ketemu promotor yang cocok, yang satu pemikiran, satu selera gitu. Nah alhamdulillah tahun ini ketemu sama Aloka. Dia present konsep ke aku cocok, udah jalan. Yang ngebedain apa ya sama konser-konser sebelumnya tuh apa gitu yang spesialnya dari yang sekarang gitu kan? Pasti ada tema-tema tertentu lah. Ya yang pasti kolaborasi sama lintas generasi, kolaborasi sama yang baru-baru. Karena mungkin kalau orang lain agak keberatan atau males untuk berbagi panggung, berbagi ruangan dengan penyanyi-penyanyi baru. Justru aku malah di konser ini ada 2 penyanyi baru yang aku kasih panggung, benar-benar aku kasih panggung buat mereka explore, mereka memperlihatkan kemampuan mereka di industri musik Indonesia. Dan itu memang cita-cita aku dari dulu gitu. Kalau misalnya bikin konser atau bikin proyek apapun selalu harus melibatkan yang baru-baru. Terus juga di konser ini ada sesuatu yang aku nggak lakukan di konser-konser sebelumnya dan di off air yang lain. Nggak bisa di spill sih sebenarnya, tapi pokoknya kisi-kisinya latihan pilates aja. Rek breh gitu, rek kayang gitu. Pokoknya mah latihan pilates kisi-kisina. Terus kalau musisi-musisi lama yang diajak itu apakah yang pernah kolaborasi sama Teteh atau ada juga yang nggak pernah kolaborasi tapi Teteh ajak gitu? Yang pernah kolaborasi sama aku cuman 2, cuman Putri, itu juga baru sekali waktu kemarin di Malaysia. Terus yang sering kolaborasi dalam arti aku bikin lagu buat dia tuh Rosa ya. Yang lainnya semua baru kolaborasi. Ada siapa aja gitu yang bisa disebut? Ada Elo, ada Rosa, ada Putri Aryani, ada Mahalini, ada Dinda Gania, ada Alexandra. Apa ada bawa unsur-unsur budaya nggak nanti gitu karena Teteh di Sunda gitunya? Ada. Ada karinding atau apa gitu? Atau ada musik yang Mas Anto aransemen, memang ada bau-bau Jawa Baratnya gitu. Oke. Nah terus berapa lama sih persiapan Teteh gitu bikin konser ini? Karena kan pasti kalau pikiran udah lama, terus kalau ketemu kan baru tahun lalu gitu. Tapi kan konsep dasarnya dari Teteh itu sejak kapan sih? Gitu? Kalau konsep, karena aku termasuk orang yang spontan gitu ya. Kalau misalnya diajakin ngomongin soal konsep bisa mengalir, ngaburudul bahasa Indonesianya apa sih ngaburudul? Ya? Aduh bingung saya guys. Mengalir gitu ya, mengalir aja gitu. Iya. Pada saat on the spot gitu. Kalau dipikirin dulu malah enggak. Jadi waktu ketika Aloka itu ngajakin, terus datang ke rumah aku, dia mempresent konsep yang dia ada di kepalanya dia untuk aku. Terus ya udah aku juga ngalir gitu aja pada saat hari itu, dan sama Aloka ditangkap dan di dengan baik lah, pokoknya diterima dengan baik. Terus Teteh pernah khawatir nggak sih
Karena kan sekarang mah banyak menjamur festival musik ya. Ya. Terus ketika kita bikin konser teh, ini bisa rame nggak sih? Bisa Ini hype yang nggak sih gitu? dimiliki oleh Indonesia yang nggak dimiliki oleh negara lain menurut aku ya. Either itu di Amerika sekalipun gitu, karena di Indonesia itu balatak bisa namanya festival gitu. Jadi tapi kalau dilihat kenyataannya nggak ada festival yang sepi gitu. Iya. Walaupun misalnya jedanya cuma 2 hari ada festival lagi 2 hari, tapi selalu penuh. Walaupun penyanyinya eta wae gitu itu terus. Iya, iya. Artinya memang orang Indonesia tuh sangat senang musik. Jadi aku sih nggak khawatir. Terus selain itu nih persiapan khusus gitu, fisik, vokal dan lain-lain untuk konsernya ini gimana? Fisik ya pasti ya tadi latihan pilates gitu ya, selain dari olahraga yang lainnya. Ya olahraga yang lainnya buat fisik ya treadmill, terus pilates. Terus nanti pasti ada sesi pingpong karena aku suka banget pingpong gitu. Terus latihan vokal. Latihan vokal maksudnya vocalizing sendiri. Nah, terus flashback deh ke belakang, selain ngomongin konser ya, ngomongin soal musik nih teh, karena kan mungkin generasi sekarang kan pasti ada gap ya sama generasi sebelumnya gitu, ngomongin masalah selera musik. Tapi menurut teteh ada perbedaan nggak sih selera musik anak sekarang? Terus gimana sih teteh cara masuk gitu, menyelami situ supaya bisa musiknya disukai mereka tuh? Sebenarnya kalau ngomongin selera sih dari dulu sampai sekarang ya selera kita macam-macam ya. Manusia itu punya selera bermacam-macam, seperti halnya mereka menyukai warna, ada yang senang orange, senang hitam, sama di musik pun demikian gitu. Tapi anak-anak sekarang pun tumbuh dengan situasi, kondisi negara, terus alam dan lain sebagainya, itu membuat mereka, menurut aku nih dari hasil riset aku aja nih mah, membuat liriknya seperti itu, membuat mereka menyukai musik-musik yang lebih minimalis, yang kalau anak sekarang bilang senja, generasi senja. Kalau menurut aku itu juga ekspresi mereka melihat atau merasakan di sekitarnya kemacetan gitu ya, keriuhan tentang apapun yang terjadi di negara ini. Jadi mereka lebih memilih membuat atau berkarya yang sangat simple, yang bisa menenangkan jiwa mereka gitu. Dan anak-anak sekarang sangat pintar bikin liriknya, lebih dalam, lebih puitis gitu. Cuman bedanya sama kami zaman dulu, karena sekarang itu mereka tumbuh dan berkembang di era media sosial. Jadi kalau dulu tuh kalau aku bikin lagu, mikirin dari intro sampai koda gitu, dipikirin soundnya mau apa, misalnya interlude-nya mau pakai gitarnya apa, Rickenbacker, Fender atau apa gitu. Terus mixingnya juga mau sama siapa, karena masing-masing operator, sound engineer itu punya selera bermacam-macam. Sekarang yang aku tahu dan aku rasakan juga, karena aku juga sampai sekarang masih produktif bikin single, bikin lagu orang. Kalau misalnya mau rilis itu atau mau bikin single atau mau bikin album, yang dipikirin adalah play method gitu. Gimana caranya mereka bikin 15 second untuk kebutuhan di satu platform yang bisa menaikkan atau mendongkrak lagu tersebut. Jadi itu yang aku seselin sih, medianya banyak gitu ya, yang membuat mereka bisa berkembang sedemikian rupa, tapi kualitasnya agak sedikit menurun dari yang kita lakukan zaman dahulu, karena sekarang mereka mikirin viral, bukan mikirin kualitas gitu. Soal teknologi gitu ngebantu teteh nggak sih dalam bermusik untuk saat ini gitu? Teknologi pastinya membantu, tapi juga harus hati-hati, karena semakin canggih teknologi sebetulnya agak sedikit, saya nggak bilang menyesatkan ya, tapi juga membuat kita ada penurunan kualitas. Misalnya salah satu contohnya adalah, kalau dulu aku rekaman satu kata salah, ngulangnya dari awal. Kalau sekarang kan satu kata salah, ya diulang yang kata itu aja. Bahkan kalau fals bisa pakai auto-tune gitu ya. Makanya banyak penyanyi-penyanyi yang nggak terlalu jago tekniknya, tapi bisa bernyanyi dengan baik, tapi pas live baru keteteran gitu. Tadi terkait musik-musik, selera musik anak muda ini yang diikuti gitu, kayak Bernadia itu kayak gimana? Terus teteh sendiri mengikuti dia doang atau banyak beberapa musisi yang teteh ikuti? Iya, gitu? kayak Bernadia itu bagus banget ya, aku selalu lihat YouTube-nya dia, dengerin di Spotify juga, liriknya bagus-bagus.
Kalau zaman aku kan, yang generasi aku maksudnya, kalau bikin lirik puitis tuh harus dikupas sehingga mungkin nggak semua orang bisa paham, kecuali memang yang bisa, yang pandai mengupasnya gitu. Tapi kalau anak-anak sekarang puitis tapi lebih lugas, dan itu yang bagus gitu. Kalau Teteh sendiri lebih seneng mana, bikin yang lugas kayak gitu atau Pengennya mah bikin yang kayak Bernaya itu yang lugas-lugas, cuman kan lagi-lagi orang tumbuh dengan keadaan dan dengan apa yang dia baca, apa yang dia dengar, maka itu yang nanti yang akan dilahirkan. Mungkin ya beda generasi, beda pemikiran. Iya, iya. Nah, terus kalau ngomongin karya nih, Teteh tuh kalau bikin lagu gitu, apa nulis lirik dulu atau bersenandung gitu? Kebanyakan sih senandung dulu baru liriknya. Terus musiknya itu Musik gimana? nggak bisa bikin, aku kan nggak tahu alat musik, nggak bisa bikin not balok, senandung aja. Senandung, terus dikasih ke Mas Anto, atau kalau dulu sebelum nikah kasih ke temen yang bisa main alat musik. Terus nanti dia kira-kira kesini bukan. Nah, gue bisa bilang bukan ke situ. Coba cari lagi. Tapi nggak tahu itu namanya G, C apa-apa. Berarti intuisinya lumayan juga ya, Karena semua orang bisa bikin lagu menurut aku ya. Semua orang bisa bikin lagu. Karena kita di rahim ibu pun kan udah dengerin suara-suara dari yang ibu kita dengerin radio, dengerin lagu, dengerin orang ngobrol, itu udah ada notasi-notasi pasti kerekam. Gitu. Terus soal kehidupan deh, nah setelah apa perbedaan Teteh ketika menjadi musisi masih single dan ketika Teteh itu udah menjadi seorang istri, karena kan bagi waktunya juga berat ya? Nggak ada yang berat sih, karena semua dikerjakan di rumah. Mas Anto studionya di rumah, gue studionya di rumah. Kita juga kerja berdua selalu bersama-sama, baik dalam potret, dalam soundtrack, maupun dalam produksi-produksi yang untuk orang lain maupun yang buat solo. Jadi sebenarnya nggak ada keribetan bagi waktu sih. Kebanyakan dari 100% hidup tuh 89% di rumah. 89%. Berarti anak rumahan pisan lah, Anak gitu. Bukan rumahan anak pisan. nongkrong. Ya, nongkrong imah. Berarti segala ayahnya di rumah. Iya, semua ada 3 studio di rumah. Yang sekarang satu dipakai untuk AB, yang satu untuk Ale karena anak aku yang gede itu audio post film dipakai sama dia, yang satu kita pakai untuk Mas Anto recording, saya take vokal, sama kalau potret latihan di studio itu. Nah, si potretnya sendiri main nggak sih di konser nanti? Yang ini enggak, nanti potret akan konser sendiri. Oh, berarti dalam waktu dekat atau masih Cari promotor dulu. siapa tahu promotornya Karena beda konsep. Iya. Terus ya baik lagi nih ke musiknya lagi nih. Teteh kan banyak banget, ada mungkin yang jadi OS tuh ada 600 laguan meren ya? Total lagu 600. Oh, total lagu 600, yang jadi OS-nya ada berapa kira-kira? Dari situ ada setengahnya nggak? Kalau filmnya sih kalau nggak salah ada 18 film. 18 film. Nah, dari karya-karya itu mana sih yang paling menurut Teteh? Ya, ini mah yang urang banget lah gitu. Kurang banget. Kurang banget. Nah, itu baru pertama nih ada yang nanya gitu, biasanya yang paling enak yang kurang banget. Urang bukan kurang. Oh, urang. Aing pisan, aing pisan. Aing pisan. Meh teu kasar teuing. Yang aing pisan apa ya? ADC kali ya? ADC. Ya. Tapi yang awal tuh ADC. Nah, kesininya jadi makin banyak gitu. Terus konsep Teteh memilih banyak orang gitu, misalkan kayak BBB kayak atau apa kayak dijadikan jadi musisi teh gimana sih gitu awalnya, karena kan kita mah nggak kepikiran ya mereka mah aktor gitu tiba-tiba harus jadi. Waktu aku mau bikin BBB itu lagi hitsnya Meteor Garden yang FC. Jadi gue kalau ke Mangga 2 tuh itu sampai kolor, sampai apa tuh gambarnya si Tomingse tuh gitu. So aku tuh bilang sama Mas Anto, kok bisa ya, kok kita nggak bisa ya di Indonesia ya bikin satu produk yang mewabah kayak gini, yang sampai merchandise-nya laku kayak gini gitu. Coba itu kepikiran gimana kalau bikin orang-orang yang udah jadi bintang, tapi kita bikin dia melakukan sesuatu yang bukan profesinya dia gitu, yaitu nyanyi. Terus audisi awal kita dapat Acha sama Irwan Shah. Okay. Tapi karena Acha dan Irwan Shah terus aku kasih ke film Heart dan diterima dengan baik oleh Pak Parwes. Terus jadi kosong lagi nih, BBB 0 lagi gitu. Audisi dari awal lagi, itu semua
semua PH, semua agensi, semua manajemen artis, pokoknya gue panggilin, pokoknya lu punya siapa, artisnya siapa, suruh ke rumah gue. Udah casting, audisi, akhirnya dapetlah dari 9 orang yang terpilih, terus disortir lagi jadi 5. Puas nggak dengan apa melahirkan mereka sampai saat ini? Tahu asa kurang? Oh gitu. puas banget karena nggak ada yang, maksudnya BBB adalah produk the one and only di Indonesia sih menurut gue ya, yang seperti itu nggak ada lagi. Tapi sekarang lagi terpikir bikin yang juniornya. Oh, oke. Terus ini nih, Teteh sendiri kan kalau awalnya bermusik, apakah emang ada keturunan dari keluarga gitu, emang bapak atau orang tua gitu semua musisi, atau otodidak aja emang suka nyanyi dari kecil gitu? Kayaknya mah otodidak kayaknya keturunan ya, karena kan papa kan penyanyi. Tapi nggak karena mama sama papa tuh berdua berpisah dari dulu, dari gue bayi, jadi sebenarnya nuansa atau lingkungan musik itu nggak ada sih di rumah. Cuman ya karena mungkin nyokap merasa ini anaknya penyanyi jadi bisa nyanyi, terus lagi daftarkan itu festival-festival di Bandung itu dan selalu menang. Dari situ pun belum langsung bisa belum langsung suka nyanyi. Suka nyanyi itu kalau nggak salah pas umur berapa ya, pas kelas 1 SMA yang pas udah mulai masuk ke Elva Sisoria jadi backing vokal, mulai dapet honor, nah itu mulai suka. Jadi ternyata gue suka bayarannya, bukan suka profesinya. Terus mulai bisa nulis lagu gitu emang dari kelas 6 SD. Emang resep curhat aja gitu atau Iya, gimana jadi sih karena introvert, senangnya bahasa gaul nama introvert. Jadi kalau marah atau mau ngomong sesuatu sama orang itu nulis belum tentu dikasih juga ke orangnya, tapi udah nulis tuh lega gitu. Nah dari situ terus baca salah satu artikel Tante Titik Puspa, dia kan bilang dia nggak bisa main alat musik, nggak bisa not balok, tapi dia kan jago bikin lagu ya. Zaman dulu lagu-lagunya tuh hit semua. Nah barulah memberanikan diri dari cerpen, dari puisi yang gue tulis, dari curhat-curhat gue di itu, gue bikin lagu. Oke. Terus oh iya, ngomongin soal lagu nih, sebutin 3 lagu yang Teteh denger banget sampai bukan sampai sekarang, saat ini lah gitu. Lagu orang lain juga bebas, naon. Lagu sendiri mah udah pasti hafal kan? Naonnya tara ngadengekeun lagu urang teh. Udah apa bisa ya, gitu. Playlistnya yang Teteh sering denger, tara ngadangukeun lagu. Apa ya? Soundtrack Korea sekarang yang sering didengar. Oh iya, tapi ngikutin juga musik-musik Korea. Iya, saya pencinta drakor. Oh, keren bisa. Berarti nggak ada playlist yang sering diputar sama Teteh yang ngobrol gitu kalau di jalan atau di mana gitu, di radio? Nah, saya tuh mungkin salah satu penyanyi dan musisi yang jarang banget dengerin musik dan bernyanyi. Jadi kalau orang nyanyi, tanyain sama orang rumah gue, dia pernah denger Meli nyanyi nggak? Di rumah nggak ada, di kamar mandi nggak nyanyi, di mana-mana nggak nyanyi. Kan kata orang kayak mau dibayar nyanyi orang, mau dibayar. Berarti nggak, pokoknya bercanda. Ya itu memang nggak ini. Dari dulu juga lebih senang nulis karena nulis itu kan nggak tampil ya. Iya. Cuma di belakang layar. Kalau tampil tuh malu sih sebenarnya. Terus selama ini gitu ngobrol gitu sama musisi selain sama suami ya, musisi yang sering diajak ngobrol soal karya gitu, ini gini gitu, bagus nggak atau gimana gitu, sama siapa sih? Apa sama teman-teman dari Kesundaan juga, ada Reh Rosa kalau kayak brainstorming gitu? Sama potret sih ya. Yang tempat brainstorming yang paling keren itu menurut aku potret. Kalau ngomongin musik sama Aksan, sama Mary Kasiman, sama Nikita Dompa, sama Mas Anto, itu selalu mendapatkan sesuatu yang out of the box. Kalau disuruh milih ya, Teteh kan tadi ngomong kalah sebenarnya pemalu gitu, kalau nggak karena duitnya mah ya gitu kan, buat apa gitu. Nah mending milih bareng-bareng gitu main sama potret atau sendiri sih nyanyi gitu? Sama potret lah. Karena Ai sendiri mah rada grogi merenya. Iya, kalau potret kan kayak ada bareng-bareng gitu. Di panggung nanti rame gitu. Walaupun kalau Meli Solo juga ada bandnya juga. Terus ada nggak penyesalan Teteh gitu yang mungkin selama banyak lah sekarang menciptakan banyak karya gitu, banyak prestasinya, terus ada nggak sih penyesalan yang kenapa nggak dari dulu orang lakuin kayak gini sih, kalau nggak orang teh pengen ngelakuin ini dan sampai sekarang belum bisa terwujud gitu? Apa ya, nggak
nyesel nggak bisa main alat musik sih. Jadi kalau lihat orang main piano, orang main gitar, duh kenapa ya gue dari dulu nggak belajar. Nah waktu itu sempet mau belajar, cuman dilarang sama Mas Anto karena menurut Mas Anto nada-nada yang gue hasilkan itu menjadi seperti itu karena gue nggak bisa main alat musik gitu. Jadi kalau bisa main alat musik tuh agak apa ya, ada SOP-nya gitu. Kalau dari A mesti ke sini, mesti ke sini itu. Jadi kalau lagunya Meli itu kata Mas Anto ya bisa sangat unpredictable nadanya karena dari sini ke sini. Ini kalau orang main musik nggak mungkin nih, pasti dia tabu gitu dari sini ke sini tuh pasti mesti melangkahi berapa chord. Jadi dia Mas Anto bilang udah nggak usah bisa. Oke. Terakhir deh harapan Teteh terkait konser Teteh nanti pengennya kayak gimana? Harapannya yang pasti satu, ini adalah menjadi konser yang bisa menjadi referensi untuk konser-konser yang lain gitu ya. Terus yang kedua ya pasti semua juga pengen rame gitu penontonnya ya. Terus sehat, selamat semua, keren. Ya gitu lah. Terus gitu unggul, naon deh. Ya, nggak banyak permintaan ya. Yang penting mah sukses. Oke, kita doakan semoga konsernya sukses. Amin, thank you. Semoga ke depan makin banyak karya lagi yang Amin, diciptakan dan banyak melahirkan musisi baru dari tangan dan karya Teteh dan Mas Anto Hud. Hatur nuhun pisan. Terima kasih semuanya. Oke, di akhir mudah-mudahan kita doakan tadi kan supaya sukses konsernya. Masih tetap di Off the Record, tunggu lagi bintang tamu selanjutnya yang mungkin juga sangat menarik, sangat berprestasi dan lain-lain. Terima kasih. Terus juga di konser ini ada sesuatu yang aku nggak lakukan di konser-konser sebelumnya dan di off-air yang lain. Nggak bisa di-spill sih sebenarnya, tapi pokoknya kisi-kisinya latihan pilates aja. Rek breh gitu, rek kayang gitu. Pokoknya mah gitulah pokoknya mah latihan pilates kisi-kisina. Terus kalau musisi-musisi lama yang diajak itu apakah yang pernah kolaborasi sama Teteh atau ada juga yang nggak pernah kolaborasi tapi Teteh ajak gitu? Yang pernah kolaborasi sama aku cuman 2, cuman Putri itu juga baru sekali waktu kemarin di Malaysia. Terus yang sering kolaborasi dalam arti aku bikin lagu buat dia tuh Rosa ya. Yang lainnya semua baru kolaborasi. Ada siapa aja gitu yang bisa disebut? Ada Elo, ada Rosa, ada Putri Aryani, ada Mahalini, ada Dinda Gania, ada Alexandra.